kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi orang yang merubah bentuk wajahnya, orang yang merubah bentuk alisnya, orang yang merubah gendernya. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang begitu berani dan angkuh dan tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka. Jadi malaikat-malaikat lebih kuat daripada kita, saudara, ya. Malaikat-malaikat ini pun yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada manusia, tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Elohim, tetapi mereka itu sama dengan apa? Mereka ini siapa? Siapa mereka di sini? Jangan pula saudara. Siapa di sini? Kefasikan, ya. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Jadi janganlah saudara diciptakan di dalam dunia ini hanya untuk apa? Akhirnya selesai menyelesaikan pertandingan dan akhirnya hanya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ya, mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Kenapa dibilang seperti binatang liar? Akankah ada kehidupan lagi binatang-binatang yang mati di bumi ini? Selesai, game over, ya. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Saya mengingat di acara televisi ada party sabu ini, ya. Dan mereka itu semua laki-laki, dan mereka ini adalah pasangan-pasangan, ya, LGBT. Waktu melihat itu jantung saya mau copot rasanya, ya, sakit sekali, teriris rasanya. Dan waktu suara ini datang, saya mengerti ternyata semua ini sangat melukai hati Elohim, ya. Perbuatan-perbuatan itu sangat melukai hati Elohim. Bagaimana mereka berfoya-foya pada siang hari dan melakukan kedurhakaan, ya, melakukan dosa-dosa yang durjana di hadapan Elohim. Hawa nafsu mereka yang diserahkan kepada si jahat. Mereka menyerahkan hasrat mereka. Mereka menyerahkan hawa nafsu mereka kepada ketidakwajaran, ya. Seperti apa mereka disebut? Orang-orang yang telah melakukan penghinaan di hadapan Elohim, maka mereka disebut, mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu. Mereka, kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Saya mengingat lagi ada seorang penginjil. Dia masuk ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh LGBT. Dia menyorot, tapi apa yang dilakukan, ya? Orang-orang itu menari-nari di hadapan kameranya dengan pakaian yang tidak lazim, ya. Laki-laki memakai pakaian wanita dan mereka menari-nari seperti menghina. Ini adalah penghinaan. Waktu saya melihat itu, yang saya terlintas dalam pikiran saya apa? Terlintas dalam penglihatan saya apa? Saya melihat mereka dengan pakaian mereka itu dihakimi di dalam api neraka, dan itu membuat saya menangis. Karena sesungguhnya sekalipun mereka demikian,
hati ini diberikan belas kasih. Belas kasihlah yang diinginkan Elohim dari kita, ya, yang diberikan Elohim kepada kita. Jadi di dalam diri kita pun harus ada belas kasih. Bukan saya geram atau marah dengan mereka, tidak. Tetapi saya hanya membayangkan bagaimana mereka itu, ya, dengan penghinaan yang mereka buat kepada Elohim. Penghinaan mereka itu jugalah yang akan dipakai untuk menghakimi mereka nantinya. Jadi demikian hidup kita. Di saat kita sudah tahu kebenaran, maka kita menyimpang dari kebenaran itu, maka Elohim pun akan menghakimi kita sesuai dengan penghinaan yang kita lakukan. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Di saat engkau memakai hal-hal yang kudus atau memakai firman Elohim hanya untuk hawa nafsumu, hanya untuk keinginanmu, hanya untuk kepentinganmu, maka engkau disebut sebagai orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi jangan pernah mengharapkan upah dari dunia ini akan hal yang kau lakukan, akan hal yang kau kerjakan. Tetapi kerjakanlah segala sesuatu dan lakukanlah itu untuk Elohim. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan Nabi itu. Bagaimana dengan saudara? Adakah peringatan keras diberikan untuk mengubahkan hidup saudara? Atau adakah peringatan keras diberikan namun saudara pun tidak peduli dengan peringatan-peringatan itu, namun saudara mengeraskan hati? Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Elohim dan juru selamat kita Yahushua Mashiach telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Artinya, jikalau kita yang sudah hidup di dalam firman Elohim, namun kita melakukan kecemaran dunia setelah memperoleh pengetahuan akan kebenaran itu, maka akhirnya keadaan akan lebih buruk daripada yang semula sebelum bertobat. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Jadi kalau masih ada kesombongan dalam dirimu, ya, apalagi kekesalan, keirian, maka ketahuilah, ya, lebih baik katanya jika orang tersebut nggak usah kenal kebenaran. Karena kalau sudah tahu kebenaran namun melakukannya lagi, masih iri kepada sesama, masih merasa benar kepada sesama, ya, masih tidak bisa lemah lembut terhadap sesama, maka lebih bagus tidak usah kenal kebenaran itu. Itulah saking apanya, ya, saking kerasnya, saking melukainya hal-hal seperti ini, saking mendukakan hati Elohim hal-hal seperti ini, ya. Lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya
dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi tetap tercemar. Padahal sudah dibersihkan tadi, ya. Kalau sudah mengetahui kebenaran, kalau sudah memperoleh pengetahuan akan kebenaran, maka marilah kita setiap waktu itu memperbarui hidup kita. Marilah kita setiap waktu adakan perenungan dalam kehidupan kita. Jikalau hidup kita adalah milik Hamasia, dan kita harus hidup di dalam pembaharuan. Kita buka dulu dari Efesus pasal keempat. Efesus pasal keempat ayat 17. Apa yang Elohim kehendaki, supaya kita tidak melakukan penghinaan di hadapannya. Yang Elohim kehendaki supaya kita menjadi manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Elohim, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Elohim, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Elohim, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi orang yang hidup di dalam kefasikan adalah orang-orang yang memiliki kedegilan hati, ya. Dan ini disebut sebagai orang-orang yang bodoh. Mereka tidak tahu untuk melakukan kehendak Elohim. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Seperti apa yang dikatakan? Serakah, mengerjakan dengan serakah segala kecemaran, ya. Mereka tidak ada perenungan di dalam segala kesalahan, ya, membiarkan kecemaran-kecemaran itu diam dalam diri mereka tanpa adanya perenungan. Jadi saya minta kepada kita semua, selidiki dirimu, selidiki hatimu, selidiki cara berpikirmu, ya, selidiki sudut pandangmu melihat sesamamu manusia. Karena di saat kita menyelidiki, oh, pasti akan ada perenung, pasti akan ada kita temukan, oh, saya memang masih kurang klop dengan ini, oh, saya cemburu dengan ini, oh, saya masih nggak suka kalau yang ini seperti ini, yang itu seperti itu. Itu harus ada perenungan dalam diri kita, dalam hati kita. Nah, di saat ada perenungan itu, apakah kita izinkan kecemaran itu terjadi lagi esoknya? Kan tidak. Kalau diizinkan lagi berarti namanya apa? Degil, bebal, ya. Karena kalau sudah ada perenungan sekarang, maka kita tidak akan mengulang untuk hari yang akan datang. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Hamasia, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yahusua. Menurut kebenaran yang nyata di dalam Yahusua. Kenapa dikatakan kebenaran yang nyata di dalam Yahusua? Karena dengan datangnya Yahusua ke dalam dunia, maka dibukakannya, disingkapkannya apa yang pantas kita lakukan, apa yang patut kita perbuat. Dia datang, ingat saudara, bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi. Ada pertanyaan seorang ibu kepada saya. Dia katakan, Bu, apakah dosa jikalau saya menjalankan usaha saya di hari Sabat? Bukankah tertulis, ya, Tuhan berkuasa atas hari Sabat? Dia Tuhan berkuasa atas Sabat, ya. Coba buka ayatnya.
Ya, anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Oke, di sini saya memberikan pengertian kepada saudara. Ya, jangan pernah tumpul pengetahuan kita, jangan pernah tumpul pemahaman kita untuk memahami setiap tulisan-tulisan yang tersirat dan tertulis di dalam kitab suci. Kalau kita mengatakan hal demikian sehingga menghalalkan segala sesuatu, bukankah itu telah bertentangan dengan Matius yang katanya, aku datang bukan untuk meniadakan tetapi untuk menggenapi. Bukan berarti dikatakan dia berkuasa atas hari Sabat. Bukan berarti dia menghapuskan saudara. Sehingga apa yang dikatakan, jangan mengurus urusanmu pada hari Sabat, sehingga kita bisa mengurus urusan pada hari Sabat. Bisa yang namanya jalan-jalan, bisa yang namanya buka usaha, bisa yang namanya segala macam. Nggak bisa. Ya, tidak bisa. Nah, contoh-contoh ada diberikan di sana. Bagaimana Daud di saat berperang dan mereka kelaparan, mereka memakan apa? Roti sajian, ya. Ini di Matius pasal 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah, ini saya pakai dulu kata Tuhan di sini ya, karena saya sudah menggantikan di sini. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, arti kata Tuhan di sini adalah yang berkuasa. Ya. Nah, kalau kita baca dari terjemahan lama, berapa tadi? 8 ya? Nah, di terjemahan lama sama di terjemahan King James Version dan di terjemahan yang lain ada yang tertulis kata juga, di mana di sini tidak ada kata juga. Jadi juga ini penting. Ya, di terjemahan lama dikatakan karena anak manusia itulah Tuhan atas hari Sabat juga. Jadi artinya anak manusia dia yang berkuasa atas segala hal dan juga atas Sabat. Tetapi bukan berarti dia membatalkan Sabat itu. Ceritanya di sini ya, kalau nggak salah murid-muridnya itu ya, murid-muridnya yang memetik gandum pada hari Sabat. Dan juga bagaimana ada orang menunjukkan bagaimana dia mengusir roh jahat waktu dia mengajar di bait suci. Nah, apalagi waktu dia menyembuhkan di hari Sabat, ya. Nah, jadi jangan pergunakan ayat-ayat ini untuk menghalalkan supaya engkau bisa melakukan urusan-urusanmu di hari Sabat. Ya. Karena dikatakan yang dikehendaki Elohim adalah belas kasihan. Karena banyak orang melalui hukum-hukum itu sehingga mereka itu tidak memiliki belas kasih, sama seperti perempuan yang dihukum rajam, yang hendak dihukum rajam, ya. Nah, apakah di sana Elohim melanggar hukumnya sendiri? Kita harus perhatikan dan ketahui kedatangan dia itu untuk apa. Yang pertama, dia menyatakan belas kasih, tetapi dia tidak merubah hukumnya, tetapi menggenapi hukumnya, bukan berarti menghapuskan. Ya, di saat murid-muridnya itu lapar, kasih belas kasih. Ya, bahasa Indonesia belas kasih. Ya, bahasa Batak yang ada dalam pikiran saya. Ya. Belas kasihlah yang ditaruhkan Elohim, sama seperti roh jahat. Ya, seseorang yang dipenuhi roh jahat dia berbelas kasih. Jadi bukan untuk kepentingannya sendiri. Nah, di saat engkau membuka usahamu di hari Sabat, apakah itu bukan untuk kepentinganmu atau kamu berbelas kasih kepada orang? Ya. Nah, sehingga kamu membuka usahamu. Nah, ini salah. Ini pemahaman yang dangkal. Ini pemahaman yang tumpul. Ini pemahaman yang salah. Ya. Murid-murid Tuhan Yahusua melakukan hal itu. Dan Tuhan Yahusua pun ada
dan mengetahui hal itu. Dan di sana yang ada adalah belas kasih. Tetapi apakah mereka melakukan hal itu berulang-ulang untuk kepentingan diri sendiri? Tidak. Jadi jangan samakan dengan kita yang mengurus urusan kita, sehingga kita menghalalkan hal itu untuk di hari Sabat. Sama seperti orang, ya, di saat dia marah, kita katakan jangan marah. Tuhan Yosua aja marah katanya. Ya. Dia menunggang balikan segala sesuatu di depan bait suci karena apa? Mereka itu menjadikan bait suci sebagai sarang penyamun. Kesalahan besar mereka lakukan di hadapan Elohim. Nah, jadi jangan pengetahuan kita tumpul akan segala kebenaran. Ya, kita lanjut. Tadi sudah Efesus 4 ayat keberapa? Sekarang ayat keberapa? 20. Karena kamu telah tadi kita telah belajar mengenal Habasiah di dalam pribadinya waktu dia datang ke dalam dunia, ya. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yehosua, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Elohim di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Anak-anak, ingat, jangan beri kesempatan kepada siapa? Iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi pentingnya di sini mengucapkan kata-kata yang memberkati, ya. Jangan pula kita mengucapkan kata-kata, ya sudah, kamu aja, supaya kamu tahu rasa. Nah, seperti itu memberkati enggak? Jadi usahakan selalu mengucapkan kata-kata yang membangun. Kalau satu contoh, si Jonathan meminta kepercayaan kepada si Petra, ya. Nah, jadi bisalah aku mengerjakan itu, Pet, katanya, ya. Tadinya si Petra nggak mau. Nah, akhirnya Petra bilang, tua, si Jonathan minta pekerjaanku, ya sudah, kasihlah dulu, apa salahnya? Satu contoh, ya. Nah, kemudian saking keselnya si Petra, dibilang sama si Jonathan, nah, udahlah, kerjakanlah, biar tahu rasa kau, katanya. Enak nggak seperti itu? Bagus nggak seperti itu? Benar nggak seperti itu? Ya, jadi ingat, jangan pernah mengucapkan kata-kata yang tidak membangun dan yang tidak menjadi berkat kepada sesamamu manusia. Ya, jikalau seorang bersalah, ya, seperti satu contoh ada kesalahpahaman. Nah, datanglah tiba-tiba Pak Anton kepada si Joshua, bertanya dengan bagus. Satu contoh ada dia ngomongin si Joshua tak apa salah, ya. Seharusnya sikap Pak Anton apa? Ya, Joshua mau kutanya dulu. Yang benarnya ada kau bilang seperti ini? Nah, itu sikap yang benar, ya. Jangan, Pak Joshua, kamu berbohong, ya. Nah, itu tidak pas, ya. Itu tidak sesuai. Itu sudah merupakan hal yang tidak berkenan di hadapan Elohim, ya. Karena saya juga kalau bertanya kepada anak-anak kayak gini, ada yang melapor begini-begini, saya akan panggil, ya, benarnya apanya? Kamu seperti ini?
Benar gak Kipling? Kamu seperti ini ya? Kalau benar, iya Tuhan. Sudah minta maaf, ya? Atau kasih hukuman, nggak dapat senang. Itu saja, ya. Karena kita juga di dalam menyampaikan segala sesuatu kepada siapapun, selidiki hati. Paham? Selidiki hati. Jangan sampai di saat engkau menyampaikan sesuatu itu di dalam hatimu kepada seseorang, ada kemarahan, ada kekesalan. Paham ya sejauh ini? Ya, saya sering katakan kepada saudara, saya harus bersikap tegas dengan anak-anak. Tetapi ingat saudara, di saat saya bahkan menghukum anak-anak ini dengan segala hukumannya yang sesuai, walaupun suara saya tegas, satu contoh ya, di dalam ini tidak pernah tercemar. Paham? Sekalipun seseorang itu menyebalkan atau mengesalkan, hati ini tetap terkuasai. Sekalipun aku menegur kesalahan seseorang, hati ini tetap terkuasai. Nah, itu. Jadi saya mintakan kepada semua orang tua remaja, kalau engkau menyampaikan sesuatu kepada sesamamu, selidiki hatimu. Jangan di saat ada berita engkau dengar, engkau langsung menyampaikan. Ingat, kalau memang masih panas hati, bagus diberhentikan. Jangan langsung tembak dar der dong. Ya, itu penguasaan diri. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan kecemaran. Yang tadinya hati kita sudah ada barang yang kudus, ya. Tetapi kita memberikan barang yang kudus kepada anjing dan babi, sehingga apa? Ini akan kembali mengoyak-ngoyakkan kita. Arti kembali akan mengoyak-ngoyakkan kita apa? Di saat kita sudah intim bersekutu dengan Tuhan, hanya karena perkara kecil saja, sehingga kita emosi, ya, sehingga kita kesal, maka kita telah terkoyak-koyakkan, itu namanya. Paham? Hal sekecil ini pun harus saya didik dan ajar saudara, supaya saudara tidak mewajarkan dan tidak menghalalkan segala sesuatu, sekalipun itu secara dunia sepertinya itu wajar, ya. Nah, bertanya baik-baik, bertanya bagus-bagus. Saya juga kalau ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, baik kepada siapapun, ya. Nah, saya mengulur waktu, melihat situasi dulu. Orangnya udah cocok nggak dibilangin sekarang, ya. Atau saya melihat hati saya. Pertama itu wajib melihat hati saya dulu. Apa di saat mendengar berita atau apa segala macam, saya langsung marah atau saya langsung emosi? Kalau saya langsung meluapkan kemarahan, Amsal mencatat apa? Orang siapa? Orang apa itu? Orang bodoh. Bodohlah orang yang meluapkan kemarahannya saat itu juga. Jadi kalau memang ada kekesalan dalam hati, tahan dulu. Tahan, minta sama Bapak Elohim. Bapak, ini hatiku kesal. Bapakku tidak menginginkan ini terjadi dalam hidupku. Buang di dalam nama Yesus segala kekesalan. Aku katakan, enyah keluar. Sekalipun engkau difitnah, sekalipun engkau dihujat, sekalipun engkau didustai, ya, sekalipun engkau ditekan atau apa segala macam, kuasai dulu hati. Setelah kuasai hati baru, ya, sekiranya adalah dulu sesuatu yang kurang pas di hati Mbak Uli kepada Cik Bernet. Cik, setelah enak hatinya, ya, tadi sebenarnya gini, ya, gak bisa kan? Jangan di saat itu juga seperti itu, ya. Nah, dan menyikapi segala sesuatu itu harus bisa netral. Jangan langsung panas hati, ya. Dan kita harus bisa penengah. Di saat kita ada cerita atau kita mendengarkan cerita, kita harus dalam situasi tidak pemihak kepada satu pihak, tetapi kita harus mengenal cerita. Bagaimana cerita si A, cerita si B. Nah, kelarkan dulu secara bagus-bagus, baru kan kalau diselesaikan secara bagus-bagus kan enak. Nah gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang ayat berapa? Oke. 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi dikatakan tadi, segala perbuatan-perbuatan kecemaran itu mendukakan Roh Kudus Elohim, ya. Nah, segala kepahitan
dicek ini, ya. Ada nggak? Ini pengakuan dulu. Yang masih menyimpan kepahitan, angkat tangan. Ada? Benar. Benar, nggak ada kepahitan. Oke, nanti saya akan cek, ya. Mungkin di saat keberangkatan kami, saya berharap jangan ada saya dengarkan cerita-cerita yang merupakan kekesalan, karena itu adalah bagian dari kepahitan. Lepas dari kepahitan, apalagi yang mendukakan Roh Kudus ini, kegerang. Makanlah rasanya si Jonathan ini, makanlah rasanya si Nesta ini, geram kali aku, lambat kali dia. Satu contoh, ya. Itu mendukakan Roh Kudus. Apalagi kemarahan, ya. Apalagi takuci. Jangan marah. Di sini yang pemarah bukan orang tua. Siapa? Anak-anak yang pemarah. Kebalik kalian itu. Itu namanya terbalik-balik itu, ya. Nah, ingat, marah mendukakan Roh Kudus, itu aja langsung diingat. Tadi kami cerita tentang kemarahan, ya. Ya memang Agatha jangan naik telingamu, ya. Ya saya bilang, saya mau gitu-gitu memang nyaris nggak marah, gitu. Tapi cemberut pernah, kesal pernah, ya. Nah, anak-anak ditiru itu. Bukan karena Bang Agatha anakku, ya memangnya dari kecil memang nggak pernah saya lihat dia marah. Ya coba selama kita bersama-sama ada nggak pernah kalian lihat dia marah? Paling dia nggak suka ditinggalkannya, dibiarkannya. Kalau bertanya kayak mana tadi hatimu nak? Biasa aja mak. Datar dulu. Itu perlu ditiru dalam hal itu, ya. Tapi dalam kesalnya buang sama aja. Kekesalan sama juga dengan kemarahan, ya kan? Jadi tidak diwajarkan juga, ya. Apalagi yang merupakan hal yang mendukakan Roh Kudus, pertikaian, pertengkaran, perdebatan. Ini, ya. Perdebatan tidak dikehendaki oleh Elohim. Di sosial media banyak perdebatan yang kita lihat, ya. Orang-orang juga banyak yang chat sama saya. Ini mengajak berdebat. Nah, tetapi ya saya tidak akan pernah mau terlibat dalam perdebatan, ya. Apalagi perkara nama, ya. Saya tidak mau hal ini menjadi perdebatan. Ya, tadi ada yang bertanya pada saya tentang nama anak manusia, karena ada perbedaannya. Ada yang Yesua, ada yang Yahusua, ada yang Yehosua, ya. Siapa lagi? Ada yang Yasua, segala macam. Banyak, ya. Banyak sekali, ya. Jadi saya hanya katakan, karena dia mengirimkan gambar. Nah, di gambar ini ditulis ini, dan saya pernah juga melihat gambar ini dijelaskan. Nah, ini yang di pengajaran mereka menerima nama Yesua. Nah, jadi gambar ini juga pernah saya lihat di yang menerima nama Yahusua dan di yang menerima nama Yehosua. Jadi saya bilang gambar ini bukan hanya di sini saya temukan, dan mereka juga mengatakan nama selain Yesua itu Yahusua, Yehosua itu juga tertulis di gambar itu. Jadi makanya saya bilang itu ibu terima karena dari pengajaran ibu. Nah, kalau kita masuk ke pengajaran lain sama juga, hanya ya berbeda, ya. Karena mereka juga memiliki pemahaman yang sama. Ini nama ini ada di sini, dengan gambar yang sama tetapi dengan tulisan yang berbeda. Jadi saya hanya katakan, saya tidak mau dipusingkan oleh pengajaran manapun, karena yang satu punya bukti-bukti sejarah yang autentik juga, yang satu sama juga, yang satu sama juga, ya. Mereka punya bukti-bukti sejarah yang sangat akurat. Nah, yang satu memanggil Yesua, yang satu memanggil Yahusua, yang satu memanggil Yehosua.
Nah, kalau kita mengikuti ketiganya atau lebih, bahkan lebih daripada 3, ya, luar biasa. Mereka juga kembali ke akar Ibrani, ya. Mereka juga punya kitab Ibrani. Jadi siapa kita harus mempertahankan apa yang ada pada kita kalau kita hanya mendapat pengajaran secara manusia, ya kan, karena di dalam doktrin ini. Jadi kita tidak bisa mempertahankan pengajaran yang hanya dibawakan oleh manusia. Back to Bible, ya. Jadi ada yang bertanya kepada saya, Bu, gimana itu? Kalau back to Bible kan tulisan kita Yesus. Nah, kenapa saya katakan back to Bible? Karena kalau kita benar-benar berjalan dengan tuntunan firman ini, bukan karena pengajaran manusia, maka percaya hikmat-hikmat Elohim, bahkan hal-hal yang rahasia akan kerajaannya akan dibukakan. Jadi sama tentang nama ini, dia akan membukakan namanya sebagai Bapa Yahweh. Dan dia juga sekalipun di dalam ini tidak tertulis namanya sebagai Yahuswa, maka dia akan bukakan, ya. Tetapi saya bilang sama ibu itu, tetapi saya tidak mau pusing, karena terpujilah Elohim, saya langsung diberikan nama itu tanpa diajarkan oleh manusia. Nah, yang seperti ini memang saya pegang teguh, ya. Sehingga dia katakan dia punya kesaksian di tahun 2003. Kesaksiannya ada suara yang dia dengar, karena tadi dia katakan gak bisa berkanjang kepada suara-suara penglihatan atau mimpi, ya. Saya katakan saya tidak berkanjang kepada penglihatan, mimpi atau suara-suara, ya. Nah, kita harus kembali ke firman. Masalahnya, kalau kita katakan kita kembali ke firman, apa dia bisa berkata seperti itu sementara kitab yang dia pegang berbeda dengan kitab yang dipegang oleh orang lain, sekalipun itu katanya sama-sama dari Ibrani? Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa dia bisa mengklaim kalau yang dia terima itu pengajaran yang mutlak, yang berasal daripada Elohim? Karena yang lain pun dalam pengajaran yang berbeda, mereka pun tetap ngotot di dalam pengajaran mereka. Nah, akhirnya saya bilang, tapi saya tidak bisa terombang-ambingkan. Karena apa? Saya langsung menerima dari Roh Kudus. Dia langsung membukakan namanya itu, ya. Jadi dia bilang, kita harus berjaga-jaga juga, karena 2003 saya mendengar suara yang tidak memanggil Yesus, katanya. Saya akan bacakan supaya saya tidak salah menyampaikan. Dan ini pelajaran bagi saudara, ya. Kenapa saya harus bacakan ini, ya. Ini kesaksiannya. Dulu saya juga tahun 2003 jam 3:15 pagi subuh, telinga sebelah kanan saya jelas mendengar, setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus akan dihukum. Dan saya tulis itu di buku catatan saya supaya jangan lupa. Setelah anak-anak saya pergi sekolah dan suami saya pergi kerja, saya masuk kamar dan berdoa serta penyembahan. Dan saya mendengarkan lagi firman Markus 16. Dan sesudah saya selesai berdoa, saya buka kitab suci dan saya baca di situ tertulis, setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Ya, saya sangat terharu dan kaget juga suara yang saya dengar pagi-pagi dan yang tertulis di Markus sama persis. Tetapi Ruh HaKodes menyingkapkan kebenaran akhir-akhir ini, bahwa nama pencipta adalah Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, bukan dalam nama Allah dan Yesus. Jadi yang saya mau bilang, kita harus kembali ke daftar Elohim. Tidak bisa sepenuhnya kita percaya dengan pendengaran dan penglihatan, juga ucapan dari mulut kita sendiri. Firman Elohim lah yang menjadi dasar keyakinan kita, bukan ucapan dari mulut. Samuel pasal 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu
tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi, dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku, apa yang dikatakan Samuel kepada kamu? Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntut orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu, disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya.
Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, "Hidup raja!" Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam, dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.